Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang ada di seluruh dunia, dan kali ini kita akan belajar bagaimana mencari kalimat utama. Kalian siap? Jangan lupa berdoa dulu dan mulai. Oke, kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana ciri kalimat utama? Kita harus tahu dulu ciri kalimat utamanya. Nah, ini ada contoh paragraf yang kalimat utamanya di awal. Ada beberapa varian dendeng di dalam masakan maksudnya. Ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Masakan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah itu, daging digoreng dan diberi bumbu berbahan dasar cabai atau biasa dikenal dengan bumbu balado. Itu contoh paragrafnya. Dan kita akan mencari ciri kalimat utamanya dengan bantuan paragraf ini. Ciri yang pertama adalah kalimatnya dapat berdiri sendiri atau lengkap. Nah, kita lihat kalimat utama di paragraf pertama ini. Ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Ya sudah, ini informasinya tentang varian dendeng yang salah satunya adalah dendeng balado. Itu saja, kalimatnya bisa berdiri sendiri. Coba kita bandingkan dengan kalimat kedua. Oke. Nah, ini. Makanan ini terbuat dari daging sapi, dipotong tipis dan melebar. Makanan ini artinya apa? Kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri karena kalimat ini sedang menjelaskan tentang dendeng balado. Nah, makanan ini itu maksudnya dendeng balado. Oke, artinya masih terikat dengan kalimat yang lain. Terus, daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Ini kalimatnya juga tidak bisa berdiri sendiri karena ada kata daging sapi tersebut. Ini loh. Ini sedang menjelaskan kalimat ini. Daging sapi. Nah, artinya kalimatnya tidak berdiri sendiri kan, masih terikat dengan kalimat yang lain atau sedang menjelaskan kalimat yang lain. Dan kita lihat ini, setelah itu daging digoreng. Nah, kata setelah itu daging digoreng dan diberi bumbu ini menjelaskan kalimat yang ini, menjelaskan kalimat proses setelah dijemur. Oke, artinya kalimat ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Mulai mengerti? Mantap. Kalau kalimat utama bisa berdiri sendiri, kalau kalimat penjelas pasti tidak bisa berdiri sendiri atau sedang menjelaskan kalimat yang lain. Pastinya intinya juga menjelaskan kalimat utama. Gitu guys, ciri kalimat utama. Dan umumnya tidak ada kata sambung. Iyalah, kalau ada kata sambung pasti sedang menjelaskan kalimat sebelumnya atau sedang menjelaskan kalimat lain. Sedangkan kalimat utama kan kalimat berdiri sendiri. Gitu. Oke, udah ya. Dan mengandung ide pokok. Nah, ini yang paling harus dimengerti karena biasanya kan diminta, ayo ide pokoknya yang mana? Untuk mencari ide pokok atau gagasan utama, kalian harus bisa menemukan kalimat utama, dimana ide pokok itu ada di kalimat utama. Begitu guys. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana membedakan paragraf deduktif dan induktif? Nah, sebetulnya kita harus tahu dulu paragraf deduktif dan induktif itu apa. Kalau paragraf deduktif itu kalimat utamanya di awal. Kalau induktif kalimat utamanya di akhir. Nah, untuk tahu kalimat utamanya di awal atau di akhir, ini tips saja ya. Kita langsung lihat
kalimat terakhirnya. Jika kalimat terakhirnya itu berupa kesimpulan atau simpulan, sudah jelas kalimat utamanya ada di akhir. Saya ulangi, jika kalimat di akhir itu berupa kesimpulan, pasti kalimat utamanya di akhir. Biasanya tandanya apa? Ada keterangan penjelas. Maka itu persiapkan diri mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Selain kata ini juga ada beberapa kata lain seperti itulah, oke, oleh sebab itu, sehingga, jadi, kesimpulannya, dapat disimpulkan. Nah, umumnya kalau kalimat terakhirnya itu berupa kesimpulan, itu sudah dipastikan itu adalah kalimat utamanya. Oke guys, jadi kalau kalian mencari kalimat utamanya di awal atau di akhir, langsung saja dilihat kalimat akhirnya. Kalau sudah tahu, oh ini kesimpulannya, wah berarti ini kalimat utamanya. Tapi kalau di kalimat akhir ini bukan kalimat utama, nah, atau tidak kesimpulan maksud saya, wah ini bukan kesimpulan ini, berarti kalimat utamanya ada di awal. Gitu. Udah kan? Sehingga sekarang jangan bingung lagi, kalimat utamanya di akhir atau di awal ya. Kalau di akhir berupa kesimpulan, kalau di awal akhirnya bukan kesimpulan. Itu saja, mudah-mudahan kalian tidak bingung dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya masih pada bingung, tapi diulang-ulang videonya pasti bisa. Oke. Sip.